Gimana sih caranya kita ngelindungin tabungan yang kita udah punya, yang udah kita kumpulin bertahun-tahun supaya nggak kena dampak ekonomi global? Di video kali ini gue pengen bahas tentang satu instrumen finansial, Bitcoin, yang mungkin bisa jadi alternatif buat kita bisa ngelindungi nilai uang yang kita punya. Terutama kalau kita nabung di satu instrumen doang yang berkaitan sama rupiah yang bisa mungkin gonjang-ganjing di ekonomi yang belum stabil ini. Halo, nama gue William. Gue udah invest Bitcoin dari tahun 2017 dan udah ngeliatin market Bitcoin naik turun up and down-nya, kripto juga secara keseluruhan, dan gue udah belajar banyak dari sana. Sebagai orang yang dulu banyak invest di hal-hal yang lumayan konservatif kayak deposito atau misalnya cuma di obligasi, satu hal yang sangat serem menurut gue akhir-akhir ini adalah inflasi yang gede banget, yang bisa bikin nilai uang yang kita punya sebenarnya turun dibanding dengan aset lain. Kita ngeliat sekarang lagi banyak narasi-narasi yang menurut gue sendiri itu belum clear soal apakah kondisi ekonomi kita tuh lagi bagus sebenarnya atau lagi jelek. Berita bilang ada yang bagus, tapi juga kalau kita ngeliat pada kenyataannya masih banyak layoff yang terjadi. Di perusahaan tech banyak banget yang terjadi layoff karena ada perampingan dan sebagainya. Di e-commerce kita ngeliat ada fenomena daya beli orang tuh emang turun gitu. Orang tuh nggak sesering itu belanja, atau mereka belanjanya lebih dikumpulin pada saat diskon-diskon doang. Dan ini menandakan kita perlu punya strategi untuk punya aset yang lebih tahan banting terhadap faktor makroekonomi ini. Pernah nggak sih mikir Bitcoin tuh udah mungkin cukup populer di Indonesia tahun 2017, pasti lagi naik banget. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 tahun. Kenapa dia tetap populer ya jadi narasi di Indonesia? Emang apa sih yang bikin dia sepopuler itu? Dan emang popularitasnya tuh ada bukti nggak? Informasi ini lumayan penting buat kita yang tinggal di luar US, karena ekonomi dunia sekarang sampai hari ini masih dikaitkan dengan US dollar, dimana kalau kita masuk dalam ekosistem US dollar kita bakal lebih stabil, karena kalau kita sebagai orang yang megang rupiah kita belum tentu stabil itu. Biasanya misalnya kemarin Amerika menaik turunkan suku bunganya, Indonesia itu pasti kena dampaknya secara langsung gitu. Jadi Bitcoin tuh ngasih alternatif buat orang-orang yang ada di luar US, dan emang secara wallet yang punya Bitcoin pun kebanyakan orang-orang di luar US gitu. Jadi ini instrumen yang sangat menarik, yang pertama. Yang kedua, banyak orang bilang Bitcoin tuh volatile, naik turunnya parah banget. Bener emang, tapi kita perlu tahu kenapa. Yang pertama, Bitcoin itu benar-benar pasar bebas, dimana kalau kita ngomongin aset instrumen lain, pasarnya nggak sebebas itu. Jadi kita mau ngomongin saham, masih ada saham yang di-own sama beberapa orang doang, kayak shareholder utamanya lah gitu. Kalau kita ngomongin mata uang tuh nggak semuanya beredar di seluruh pasaran. Kalau kita ngomongin Bitcoin tuh nggak di-own sama satu orang paling gede gitu. Dia di-own sama banyak orang sekaligus. Dan nggak ada yang bisa bilang kayak, oke, kita hold dulu ya transaksi ini karena kita mau maintenance dulu nih. Nggak bisa gitu, karena Bitcoin ini naruhnya bakal selalu aktif, tradingnya 24 jam pasarnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang trading Bitcoin atau trading crypto, pasarnya tuh 24 jam aktif terus gitu. Jadi nggak ada one single point of barrier. Kalau kita mau misalnya kayak mau matiin Bitcoin, kita misalnya kayak, oh kita gunjang-ganjing dulu nih kalau kita ngomongin saham, gunjang-ganjing dulu nih kasih rumor gitu, turun langsung nanti. Di Bitcoin tuh nggak ada kayak satu CEO yang bakal harus ditangkap, atau misalnya ada satu kota yang harus diganggu dan sebagainya gitu, karena dia decentralized, semua orang bisa punya. Itu satu poin dimana risiko dari decentralized adalah pasarnya bebas, dia bakal naik turun dengan cepat karena orang bisa tarik dan orang bisa beli secara cepat. Tapi semakin kesini pasarnya semakin mature, matang, dan volatility itu nggak seheboh dulu. Ini ngaruh karena sebenarnya kalau kita ngeliat di Indonesia, pasar saham kita tuh lumayan volatile juga loh. Kayak kalau misalnya kita ngomongin kalau IHSG lagi turun, itu biasanya terjadi karena istilahnya kalau di berita tuh asing menjual, orang-orang di luar negeri yang kasarnya kayak ngebuang duitnya bukan di Indonesia tapi ke negara lain, misalnya ke pindahin ke US dollar atau misalnya di emerging market lain gitu. Itu ya volatility yang kita juga rasakan sebenarnya sebagai dampak dari orang yang tinggal di Indonesia yang mungkin market capnya jauh lebih kecil dibanding US gitu. Jadi di kita sebagai orang Indo, kita tuh perlu punya pegangan market cap lain yang lebih gede gitu. Cuman kan akses kita sebenarnya kalau buat kita punya akses ke beli saham US langsung tuh nggak se-straightforward itu gitu. Dari sisi pajak, dari sisi pembelian langsung sebagainya. Jadi cara paling make sense buat kita punya akses ke financial market yang lebih gede market capnya tapi bukan US, itu adalah lewat Bitcoin, karena emang udah ada jalurnya. Terus mungkin teman-teman bakal mikir juga masih dalam kasus volatile. Kita bilang volatile tuh kayak heboh, naik turunnya tuh bisa kayak 20%
20%, 30% gitu. Tapi kalau kita ngeliat longer term, Bitcoin tuh selalu naik gitu. Kenapa? Karena ada satu fakta yang lumayan menarik. Total koin yang ada di Bitcoin tuh terbatas. Jadi dia emang scarcity-nya tuh didesain secara khusus. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa ngeprint Bitcoin lebih banyak dari itu maupun lebih kurang dari itu. Cukup di sana aja. Yang bikin emang harganya tuh by design, semakin banyak orang yang pengen beli Bitcoin, harganya bakal naik. Kenapa? Karena Bitcoin yang diperebutkan ya itu doang gitu. Jadi volatility-nya bakal semakin berkurang dengan semakin banyak orang yang pegang Bitcoin-nya dan makin naik pada ujung-ujungnya. Jadi mungkin pertanyaan buat teman-teman, ini bukan berarti kayak Bitcoin adalah kayak the future multi-bagger atau saya bisa bikin cuan lebih gede dari sana. Kalau angle saya itu lebih ke kalau kita dalam kondisi finansial yang lagi tidak stabil, kita perlu manage risiko yang kita punya gitu. Kalau kita tahu kayak mungkin beli saham lagi nggak stabil gitu, beli deposito mungkin takut kena inflasi lebih tinggi, terus kayak mungkin rupiah yang kena dan sebagainya. Kita perlu punya satu instrumen menurut saya yang tidak berkaitan dengan rupiah dan tapi masih legal untuk kita dapetin di Indonesia. Menurut saya itu Bitcoin tuh jadi salah satu kunci buat kita bisa at least diversifikasi risikonya sedikit ke sana. Karena propertinya sangat unik Bitcoinnya dan dia itu global access marketnya. Bukan cuma Indonesia yang bisa beli, semua negara bisa beli. Jadi nggak bisa tuh ada orang Indo doang yang bisa ngacauin harganya. Semua negara mungkin harus berkonspirasi, tapi kayak susah bakal ngelakuin hal tersebut. Dan udah terbukti berkali-kali banyak orang yang ngejual Bitcoin dengan jumlah gede, harga Bitcoinnya juga lebih stabil sekarang. Jadi goalnya tuh lebih ke kita tuh nggak naruh semua telur kita dalam satu keranjang, tapi kita taruh di beberapa keranjang sekaligus. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa lebih aman. Menurut saya kayak poin diversifikasi ini poin yang menarik banget sih ada di Bitcoin sekarang. Gimana sih caranya teman-teman bisa leverage dan memanfaatkan strategi diversifikasi Bitcoin ini? Ada beberapa cara yang menurut saya bisa dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tentu harus punya Bitcoinnya dulu. Jadi saya bakal rekomend satu exchange yang saya pakai namanya Ajaib Crypto. Kebetulan video ini disponsori oleh Ajaib Crypto, thanks to Ajaib Crypto. Yang susah adalah kita perlu Bitcoin itu kita beli dengan cara yang legal, dimana sudah terlicense sama Bapeti dan sebagainya. Saya tuh rekomend Ajaib Crypto karena semua aspek legal udah dipenuhi. Jadi kita secara legal sebagai warga Indonesia tuh udah bisa beli, dan bisa di Ajaib Crypto tuh udah ada 200 lebih koin lainnya bisa teman-teman juga beli. Jadi fiturnya juga udah lengkap, teman-teman bisa pakai aplikasi itu dengan sangat aman dan tenang. Bikin akunnya juga cepet banget, gue nggak sampai 5 menit akunnya diberes. Dan teman-teman kalau pakai kode kupon William Jakfar itu bisa dapat karpet ajaib yang bisa ditukar jadi koin kripto yang maksimal nilainya 6 juta rupiah gitu. Jadi beli Bitcoin di Ajaib Crypto di exchange yang punya nama. Saya rekomend banget tuh hindari exchange yang mungkin kurang populer karena takutnya nanti kayak kita beli gampang, jual yang susah. Yang kedua, punya strategi belinya dulu nih. Ada strategi yang lumayan common namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Kesalahan banyak orang tuh adalah mereka tuh punya teori tentang kapan masuk ke market bagusnya. Jadi kayaknya masuknya nih akhir tahun deh, atau kayaknya masuknya nih tengah tahun deh gitu. Nggak ada yang tahu gitu, karena kita juga nggak bisa gitu tebak masa depan gimana. Kalau bisa ya udah kaya semua orang gitu. Strategi yang lebih make sense buat saya adalah dipecah gitu. Misalnya teman-teman punya uang, let's say buat masuk ke Bitcoin, gak usah gede-gede deh, 10 juta. Jangan langsung masuk 10 juta di hari pertama, dicicil. Jadi DCA itu maksudnya strategi dimana teman-teman nyicil, dibagi misalnya dibagi 10, dibagi 20 gitu, terus beli misalnya 2 minggu sekali atau dibeli sebulan sekali, terus dibikin otomatis buat belinya. Terus misalnya teman-teman beli Bitcoin sebulan 500.000, udah beli aja 500.000. Jadi mau harganya naik mau harganya turun, teman-teman tetap bakal beli dan nanti dilihatnya harga average-nya aja. Strategi ini lumayan efektif buat bikin harga masuk kita Bitcoin tuh relatif lebih aman, terutama kalau musimnya lagi volatile banget. Kalau saya sih prefer buat teman-teman jangan put terlalu banyak aset dalam Bitcoin. Range yang normal tuh mungkin di sekitar 2-5%. Kalau misalnya teman-teman lumayan agresif mungkin bisa up to 10%. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih dari itu, tolong riset dulu dan coba lihat apakah tingkat risiko appetite teman-teman tuh cukup tinggi untuk bisa menghadapi volatility yang naik turunnya lumayan heboh. Kalau bisa go ahead nggak apa-apa, tapi buat kebanyakan orang saya saranin di batas wajar aja. Yang ketiga, kalau misalnya teman-teman udah implementasi DCA, teman-teman bisa monitor dan lihat performance dari Bitcoinnya secara berkala. Berkala tuh kapan? Gak usah heboh kayak seminggu sekali gitu. Mungkin berapa bulan sekali lah, kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kenapa? Karena gak banyak hal yang bisa berubah dalam waktu sebanyak itu. Kalau misalnya teman-teman masukinnya dikit dan teman-teman pakai metode DCA, teman-teman lihat aja korelasi antara Bitcoin sama Indonesian rupiah misalnya. Naik turunnya tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya naik, teman-teman bisa pertimbangkan buat rebalance
supaya dijual ke rupiah, atau kalau misalnya kurang teman-teman bisa tambahin lebih banyak ke Bitcoinnya. Ingat, karena kita goalnya maintain portofolionya supaya kita bisa punya portofolio aset yang lebih balance. Kalau misalnya Bitcoinnya naik, misalnya dari teman-teman pakai nih 10%, Bitcoinnya naik jadi 15%. Artinya pengaruh Bitcoin terhadap total aset teman-teman tuh jauh lebih tinggi dibanding prediksi. Makanya bisa dilakukan rebalance, artinya menjual sebagian aset Bitcoin supaya balance-nya tetap 10% nih. Jadi teman-teman bisa dapat cuan dikit lah dari sana gitu. Yang kelima, jangan takut buat ngejual Bitcoin. Jadi menurut saya tuh salah satu mungkin aliran ya dalam investasi kripto adalah hodl, HODL, artinya disimpan selamanya. Tapi kita sebagai orang Indo, kita juga perlu lebih oportunis untuk ngeliat kayak apakah market Bitcoin ini lagi bagus atau enggak gitu. Kalau misalnya memang teman-teman kayak ada sesuatu yang aneh nih gitu, teman-teman juga jangan takut buat jual gitu. Jadi saran saya ya, kalau misalnya teman-teman pengen beli, teman-teman bisa beli di exchange yang lumayan gede kayak Ajaib Crypto, dan teman-teman bisa juga kayak jual di sana langsung. Jadi siapin exit strateginya. Itu salah satu tips yang saya dapetin selama saya mencoba investasi, alias kalau kita punya strategi beli, jangan cuma beli doang, tapi kita juga tahu kayak oke, kita mau jualnya kayak gimana gini. Kalau misalnya harganya ketinggian, apa kita jual, apa kita beli sesuatu yang lain dan sebagainya, itu harus dipikirin. Di kasus Bitcoin mungkin kita bisa jual kalau harganya sudah terlalu tinggi, atau misalnya kita kurangi, kalau saya sih bakal lebih pilih kayak saya kurangi persentasenya ke portofolio saya, misalnya dari 10% jadi 5%. Artinya saya tetap pegang tapi dikurangi, lebih kecil gitu. Ada satu tips lagi terakhir, kalau misalnya teman-teman pengen invest di kripto, ini soal security, karena ini penting banget. Di kripto tuh lumayan banyak hacking, tapi menurut saya sih kalau kita pakai di centralized exchange kayak Ajaib Crypto lumayan aman. Cuman ada satu hal yang teman-teman perlu jaga, yaitu emailnya. Kalau bisa, kalau misalnya bikin account, itu pastiin emailnya itu bukan email yang bisa teman-teman pakai buat semua email. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, emailnya bisa diganti. Jadi pastiin pakai email yang khusus buat satu account ini doang, buat jaga-jaga aja. Terus jangan pernah share wallet, address wallet, screenshot atau apapun ke publik untuk menjaga teman-teman. Jadi kalau misalnya beli, udah simpan buat diri sendiri aja. Terus kalau bisa ya aktifin semua fitur security yang ada di aplikasi supaya teman-teman aman gitu, nggak ada yang bisa ngehack kayak minta OTP segala macam gitu. Itu pastiin semuanya harus ada dulu. Jadi sebelum beli pastiin semuanya itu udah dilakuin. Dan kalau saya juga, saya bakal ngelakuin password itu jangan pakai password yang sangat umum, yang dipakai buat password lain, tapi pakailah password generator. Saya pakai namanya aplikasinya Bitwarden supaya bisa lebih aman dalam generate password dan nyimpen password di sana. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak ingat semua password yang saya pernah bikin. Saya benar-benar semuanya saya outsource ke Bitwarden supaya nanti Bitwardennya jadi kayak library password saya gitu. Teman-teman bisa juga pakai hal-hal lain yang bisa dipakai untuk nyimpen password kayak OnePassword dan sebagainya. Itu banyak aplikasi kayak gitu. Jadi goalnya adalah teman-teman, kita bukan jadi miliarder kripto langsung besok gitu, tapi kita diversifikasi supaya uang kita nggak hilang dulu dan kita tetap aman ngelakuinnya. Karena nih bisa dibilang kayak domain yang baru mungkin buat sebagian orang. Saran saya sih hati-hati banget dengan hal-hal kayak gini. Goalnya kalau teman-teman udah lebih fasih dengan Bitcoin, teman-teman bisa explore lebih banyak lagi instrumen investasi lainnya yang bisa ningkatin atau mempertahankan nilai uang yang kita udah punya, dan jadinya teman-teman juga lebih fasih karena mungkin kedepannya bakal banyak banget instrumen-instrumen investasi yang digital kayak kripto ini juga bakal lebih banyak. Cuman memang semakin banyak, semakin canggih, semakin gede juga risikonya. Kayak saya itu udah berapa kali kena hack lah gitu, tapi masih kecil banget jumlahnya, jadi belum hack yang cukup signifikan. Saya punya beberapa teman yang kena hack yang lumayan signifikan, tapi bisa dihindari dengan teman-teman punya wallet yang ada di centralized exchange yang memang security-nya sangat terjamin. Kapan lagi gitu kita investasi tapi kita meningkatkan skill finansial dan juga security kita di digital. Kurang lebih gitu. Menurut saya argumen ini tuh bikin kita ngerasa kalau susah banget buat matiin Bitcoin. Dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang, Bitcoin selalu ada dan mungkin bakal selalu ada ke depannya, jadi kayak the new digital gold. Kalau misalnya teman-teman ngerasa punya argumentasi kenapa Bitcoin mungkin bisa shutdown, bisa call terus di kolom komentar. Saya juga pengen tahu argumentasi yang seperti apa supaya kita bisa saling sharing. Cuma menurut saya fitur paling kuat dari Bitcoin adalah decentralized-nya dan resiliensinya sangat tinggi gitu, dan dia udah diadaptasi oleh banyak sekali negara di dunia. Artinya dia udah global, bukan cuma diakses oleh Indonesia doang, dan dia sudah menjadi pelindung finansial untuk beberapa negara yang ekonominya hancur karena internal ataupun karena diserang sama negara lain. Jadi fungsi Bitcoin ini bukan cuma kayak ningkatin value yang kita punya. Kalau saya ngeliatnya lebih ke mempertahankan value yang kita punya juga lebih oke sih.
Hari ini kita cuma bahas yang lebih dasar aja tentang Bitcoin dan cryptocurrency. Kalau misalnya teman-teman ngerasa topiknya lumayan menarik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya bakal coba bikin yang lebih dalam dari ini. Cuman memang angle saya lumayan bukan kayak cara cepet jadi kaya sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman cocok. Kalau enggak juga mungkin bisa tulis di kolom komentar. Menurut saya yang paling penting adalah kita teredukasi dengan apapun yang kita lakukan dan kita mengambil keputusan yang sudah ada basis datanya, ada basis infonya. Jadi bukan asal ngambil keputusan aja. Itu yang saya pengen sampaikan di video ini. Kalau misalnya teman-teman cocok dengan video ini, merasa terbantu, boleh tolong subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.